Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis kita podcast kembali, ngobrol kembali di channel Mahtu Mama Layati. Dan kali ini suasananya agak berbeda. Dan kita ada di Museum Islam Nusantara, itu dulu. Tapi sekarang Museum Islam Indonesia, kalau nggak salah begitu. Insya Allah benar. Ini ada di kawasan Tebu Ireng, tepatnya di kawasan Makam Gus Dur ya. Jadi kalau ada yang mau berjalan-jalan atau wisata religi lah ke Jombang, jangan lupa mampir ke sini. Dalamnya lumayan menarik sih, nanti bisa diulik-ulik. Iya, nanti kalau misalkan ini kan sementara masih belum buka ya kan. Nanti kalau Betul. sudah dibuka, bisalah kita review ke dalamnya. Oh iya betul, kapan-kapan kita bikin review. Semoga jadi, insya Allah ya, kita sampaikan insya Allah. Oke, ini masih dalam frame religi nih. Ada Kak Novi. Kak Novi ini syukur alhamdulillah sudah dapat panggilan ke Ka'bah Baitullah, insya Allah. Ya, rencananya nanti akan menjalankan ibadah haji yang kalau timingnya belum bisa ditentukan atau sudah? Belum bisa ditentukan karena kan sekarang lagi pandemi COVID-19. Sebenarnya kan harusnya berangkat di tahun 2020 kemarin. Karena di tahun 2020 itu juga awal di mana Presiden Jokowi itu menetapkan untuk di Indonesia pertama kali itu bulan Maret kan ya. Tanggal 3 Maret ya kalau nggak salah. Maret apa Februari ya Kak ya? Maret mungkin. Ya, tanggal 3 Maret itu, sehingga kita yang para jamaah haji yang seharusnya berangkat tahun 2020 diundur sampai sekarang. Jadi ya doanya semoga di tahun ini, di tahun 2022 kami semua bisa berangkat dengan keadaan sehat lahir dan batin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini kita mau cerita tentang beberapa persiapan yang dilakukan Kak Novi. Mungkin secara ini Secara batin dulu Kak ya. Oh, secara batin dulu Secara batin. Jadi secara batin itu harus benar-benar mempersiapkan batin atau mentalnya yang baik ya. Kita pertama tidak boleh nanti itu ada sifat sombong, kemudian takabur dan sebagainya. Pokoknya intinya itu kita datang ke sana karena kita menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa taala supaya nanti hajinya itu insya Allah menjadi haji yang mabrur. Itu untuk sisi kejiwaannya atau batinnya Kak. Itu perlu juga perlu ya. Jadi yang pertama kali kalau menurut saya itu. Jadi ketika kita mendapatkan panggilan haji, yang paling penting itu yang pertama ya harus nanti kalau jatuhnya tuh kalau kita hanya sombong-sombongan, aku misalkan masih muda nih, di usia 30-an, kepala 3 saya sudah bisa haji, itu nanti malah jatuhnya wah ini nanti takabur banget, jadi nanti ininya nggak dapat haji mabrurnya itu nggak dapat. Padahal tujuan kita untuk mendatang ke panggilan Allah untuk mendapatkan haji yang mabrur itu. Oh iya, jadi sisi batiniah yang pertama kali harus ditata, niatnya harus ditata. Niat itu kan kembali lagi ya, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jadi niatnya itu harus tertata. Jadi kalau misalkan nanti insya Allah tahun 2022 ini berangkat, berarti pertama kali kita memang harus tidak boleh ada niatan, oh ini masih muda sudah haji, sudah dan sebagainya. Tapi kita niatkan ini panggilan dari Allah, kita menjalankan rukun Islam yang kelima, bismillah, semoga nanti doa-doa yang terbaik juga disampaikan di multazam dan juga di raudhah. Amin, amin, amin. Lalu apa lagi Kak? Setelah batin berarti kita kayak kebutuhan kayak ini ya Kak ya, yang seperti yang kita bawa finansial ada tentunya ya, karena kalau di sana berapa yang kita gunakan di sana untuk akomodasinya, ibadah haji dan sebagainya. Kemudian persiapannya tetap doa itu penting ya Kak. Jadi bagaimana kalau misalkan kayak saya misalkan kan karena banyak sekali tadi kalau batinnya sudah ya, kemudian apalagi biasanya yang dilakukan itu, karena dulu itu kan saya pernah bercerita, saya pernah kuliah di UIN Malang ya. Jadi istilahnya kayak membaca hadis-hadis itu tidak begitu asing bagi saya Kak ya. Jadi kalau misalkan kayak membaca hadis Riyadhus Shalihin itu biasanya kita kan di Riyadhus Shalihin itu ada hadis plus terjemahannya, plus kayak aja tafsirnya juga. Jadi situ kita bisa pahami gitu. Kemudian kita juga menghafalkan kumpulan doa-doa ketika melaksanakan ibadah haji, itu juga penting Kak di situ. Oh iya, menghafalkan doa-doa yang kaitannya sama ibadah haji ya. Kemudian memperdalam bacaan seperti talbiyah, seperti itu penting juga di saat kita ingin panggilan Allah Subhanahu wa taala itu ke tanah suci itu. Kalau misalnya mau berangkat itu kan ada beberapa hal yang harus kita lakukan, Bu, kayak kemarin harus ada persiapan cek kesehatan gitu. Apa aja dari awal sampai sekarang yang sudah dilakukan itu? Iya, kan pertama itu kalau cek meningitis ya, vaksin itu karena
supaya nanti untuk melindungi otak ya kalau vaksin meningitis itu, karena nanti percampuran banyak sekali di sana itu dari berbagai dunia gitu kan, sehingga di vaksin meningitis itu hanya berlaku vaksin itu 2 tahun. Karena 2020 sudah divaksin, maka diperbarui lagi di tahun 2022 ini. Kemudian cek Rikes 2, cek kesehatan 2 itu juga diperbarui karena mau berangkat. Jadi takutnya nanti secara global itu dicek kesehatannya bagaimana, kalau sudah bagus ya siap. Apa aja Kak yang dicek Kemarin itu? itu salah satunya ya keseluruhan sih, kita menggunakan ini apa, pertama itu diabetesnya nggak ada, kemudian cek diabetes. diabetesnya itu juga normal, kemudian biasa kalau hipertensi Cek itu juga hipertensi normal, kemudian leukosit seperti itu loh Kak. Kalau leukosit itu ada hubungannya, ada infeksi nggak di dalam tubuh kita kan, semakin kalau sel darah putihnya semakin banyak di dalam tubuh, biasanya itu kan ada tubuh itu sedang melindungi diri dari berbagai macam infeksi seperti itu. Pokoknya nanti kalau Anu sendiri bisa kok melihat apa saja yang akan dicekkan di Rikes 2 itu. Harus dipastikan dulu. sehat gitu Sehat ya. Tentunya tadi sehat batin, sehat jasmani gitu Iya. ya Kak. Karena tujuan di sana itu adalah ibadah dan juga ibadah. Jadi kita inginlah pada waktu di sana itu kondisi tubuh kita benar-benar sehat dan kita benar-benar batin kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait apa-apa saja yang harus kita persiapkan ketika melaksanakan ibadah haji itu tergantung dari individu. Misalkan berapa banyak nanti kayak handuknya yang dibawa, kemudian bajunya yang akan dibawa, kemudian seperti jaketnya ketika nanti ada di malam di Mina seperti itu, kemudian nanti sarung tangan panjangnya untuk perempuan itu untuk menutupi ini tangan, biasanya kan ada juga sarung panjang itu. Itu karena di sana dingin atau gimana? Enggak dingin ya? Aurat ya Kak. Oh, aurat. Oh ya, iya. kan. Kita kan benar ya, meskipun ada sebagian yang mengatakan bahwa aurat wanita itu hanya ada pada wajah sama telapak tangan, tapi baiknya kalau kita pun juga menutupnya. Oh iya, oke. Kemudian nanti berapa ya sajadah seperti perlengkapan sholat, kemudian jilbab, gamis, tapi itu tergantung dari individunya kan. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri yang baik, tapi untuk kesana memang yang terpenting itu kita mempersiapkan hati kita, yang terpenting itu. Karena niat kita kesana itu menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan pamer dan bukan yang lainnya. Maka yang terpenting itu adalah menata hati. Karena saat pandemi Covid ini ya. Iya betul. Ini harus ditata betul niatnya. Karena tadi kalau soal persiapan pribadi itu kayak ini harus disesuai dengan masing-masing ya. Ini kalau tapi kan kita nggak mungkin ya kalau ke sana mungkin bawa 5 koper baju gitu kan. Nah, Kak Nov ini ngukurnya gimana sih? Karena biasanya kan ada kan, aku memperkirakan kira-kira seberapa banyak baju yang aku bawa. Oke, ini ya. Kalau baru ini dari aku yang sampai detik ini saya persiapkan, biasanya saya membawa handuk mandinya, biasanya saya bawa dari Kintakun gitu kan. Bukan ini ya promosi ya, cuma karena saya mengambil ininya tuh lebih lembut gitu aja ya Kak ya. Kemudian nanti handuk baby towel wajah Kintakun juga biasanya, karena itu biasanya kan kita itu ada tas selempang kecil di depan, jadi ketika kita beli berapa yang kecil-kecil kemudian kita bawa itu akan lebih mudah kan, nanti kalau udah dipakai kemudian nanti dijemur gitu ya nggak apa-apa. Kemudian gamis santai di hotel itu saya bawa 4 buah rencananya. Kenapa kok 4? Kita Ya, kan kita di nggak sana tahu, berapa hari coba? Kira-kira kok kita sih jenengan biasanya kan ada 1 bulan ya, kurang lebih 40 hari ya. 40 hari. Tapi nggak tahu kalau pandemi ini bisa dipercepat dari Iya. biasanya. Cuma ini hanya ini saja referensi dari saya saja. Masalah. Yang penting gamisnya itu saya ambil yang dingin supaya nanti lebih kan, kalau gamis katun dingin itu lebih ini ya Kak, yang nyerap di badan. Terus dipakai pun simple dan enak tentunya ya. Karena suasananya di sana panasnya. Insya Allah gitu. Karena kita juga belum tahu ya. Jadi ini kita bukan sok-sokan atau apa, cuma ini persiapan yang saya laksanakan ketika saya ingin berangkat di tahun 2020 dan sampai detik ini belum berangkat gitu ya. Setelah baju gamis, mungkin baju ihram putih itu untuk perempuan itu harus bawa sendiri ya. Itu kita buatkan 4 buah ya. Gak apa-apa kalau misalkan nanti ternyata karena masih ada pandemi Covid dari 40 hari kita persingkat jadi nanti berapa hari ya kita tinggal
mengurangi saja jumlah baju yang kita bawa itu. Kemudian jilbab panjang nih, jilbab panjang putih ataupun hitam atau shawl ya, shawl itu kita sesuaikan juga, bisa bawa 4 atau bawa 3. Kemudian Kak Nov ini kalau jilbab pengennya bawa yang kayak gini segi 4 terus kemudian dikaitkan sama pin gitu ya, atau yang pin blusukan gitu biar mudah. Tergantung bagaimana. Kalau harian seperti ini kan biasanya segi 4 ya, tapi nanti kalau di sana insya Allah yang ini aja Kak, yang lebih yang kayak blusukan itu ya. Pasmina itu namanya. Pasmina itu kan yang lebar ya. Oh iya Ta. Yang langsung masuk itu kan. Lebih iya simpel benar, lebih gitu simpel ya. Karena kalau di sana itu niatnya memang ibadah. Jadi apapun bagaimana kita itu ketika ibadah lebih tenang, lebih simpel, lebih ini jadi yang mudah aja gitu. Kita bawa yang simpel-simpel dan tidak merepotkan kita, kan niat utama di sana adalah ibadah. Gitu. Oke. Jadi tentunya ketika ibadah kita pingin yang nyaman, yang ketika itu enggak tadi seperti gamis tadi kita bawa yang katun yang dingin, yang seperti itu pun nyaman saat kita melaksanakan ibadah. Kemudian jangan lupa jaket. Ini saya bawa jaket karena kalau saya baca referensi dan juga buku-buku ketika mau berangkat haji nanti ada bermalam di Mina, di tenda-tenda gitu. Jadi saya pastikan jangan suasana di sana tuh nanti dingin. Jadi saya pastikan membawa jaket. Kemudian kaos kaki. Ini kaos kaki itu biasanya harus karena aurat tadi ya. Kita harus benar-benar menutup aurat Kak namanya kita ibadah haji ya. Tadi ada sarung tangan panjang, jadi kaki pun juga kaos kaki juga ada. Tapi kalau kaos kaki saya sarankan menggunakan kaos kaki khusus wudhu. Ada Kak. Jadi kita nanti nggak terlalu repot-repot. Kalau khusus wudhu itu berarti bisa dibuka gitu kan? Bukanya pakai di bawah di bawah kaki nggak usah itu. kita membuka keseluruhan. Semuanya, karena khusus untuk wudhu itu. Iya, praktis. Kemudian sajadah halus mungkin bawa berapa karena kita memang niatnya ibadah, jadi sajadah mukena itu tidak kita tinggalkan. Berapalah kita bawa 3 buah atau berapa itu. Dan jangan lupa yang paling penting ini adalah kita membaca Al-Quran sama syamil Al-Quran. Ya. Kan nanti bagus tuh Kak kalau misalkan di depan multazam kita membaca Al-Quran, kemudian habis itu kita merapalkan doa-doa. Mungkin biasanya ketika mau haji itu kita dititipi doa dari rekan-rekan kita, kemudian sahabat kita. Nah itu biasanya kita baca di sana di multazam itu semoga apa yang diinginkan tercapai gitu ya Kak ya. Tradisi ya Kak itu ya. Iya, aku nitip nanti insya Allah. Boleh Kak. Semoga nanti apa yang diinginkan kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian apalagi ya Kak ya, seperti ya gayung, kemudian ciput jilbab itu monggo. Yang penting intinya itu bagaimana kalau untuk pakaian atau busana kita menggunakan yang senyaman kita. Jadi versi saya belum tentu itu sama dengan versi yang lain ya. Cuma saya mengambil secara umum saja. Secara umum itu yang bisa dibawa. Tadi ada handuk mandi, kemudian handuk untuk ini wajah yang lembut tentunya ya. Terus kemudian baju tidur, ini penting juga karena meskipun tujuan kita memang ibadah, tapi kan tentunya dengan kita tidur besoknya lagi badan fit untuk melaksanakan ibadah lagi tentunya. Kemudian baju ihram untuk perempuan. Kemudian mukena itu juga gitu saran saya yang kain katun yang halus dan juga dingin, tetap yang dingin. Saya suka segala sesuatu itu lembut, halus dan dingin Kak. Bahannya itu nyaman gitu ya. Kalau nyaman kitanya enak menjalankan gitu ya. Terus ada juga nanti kalau misalkan mau ke tawaf itu ada sepatu tawaf boleh. Kalau kita kan tadi sudah pakai kaos kaki. Kalau aku mau pakai nih kaos kaki sama sepatu tawaf monggo gitu ya. Nah itu saja mungkin gitu Kak ya? Secara garis besar itu tadi secara umum. Untuk yang khusus perintilan-perintilan tentunya setiap ini sudah punya ini sendiri. Nanti aku pengen misalkan mukena yang sangat eksklusif monggo ya. Itu adalah keinginan setiap pribadi. Yang penting intinya kita datang ke sana adalah menerima panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan niatnya adalah ibadah. Semoga haji kita semua menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ini terakhir pesan untuk bagi siapa saja yang saat ini sedang menunggu untuk mendapatkan panggilan karena menunggu keputusan pemerintah juga ya. Pesan yang disampaikan. Jadi karena untuk yang haji 2020 yang belum diberangkatkan ya kita tetap namanya ikhtiar ya. Kita tetap ikhtiar. Ikhtiar itu salah satunya bagaimana kita menjaga kesehatan kita supaya nanti ketika kita insya Allah diberangkatkan di tahun 2020 kita siap. Kemudian siap lahir dan batin. Dan juga kalau misalkan nanti ada sesuatu dari keputusan pemerintah yang misalkan nggak jadi berangkat atau bagaimana, mungkin itu sudah yang terbaik. Yang penting kita sebagai seorang ini menerima panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Terus kemudian yang misalkan Kak Robi ini Kak Robi ini belum mendaftarkan haji segera. Insya Jadi Allah. kita kalau di Indonesia itu kita pertama daftar dulu untuk
kursinya ya Kak ya. Porsi ya? Porsi 25 juta dulu ya. Kita mau Iya. masukkan dulu. Nanti tinggal kita mencicil kalau lunas atau nanti pakai ONH plus kalau ada rezeki yang berlebih monggo gitu amin, ya. amin gitu. ya Allah. Yang penting kita daftarkan dulu selagi masih muda, kita Iya. mendaftarkan diri dengan baik gitu. Biasanya nunggunya butuh waktu lama ya, dan jatuhnya nanti di tentu. usia berapa gitu. Itu juga tergantung daerahnya masing-masing Kak. Kalau Iya. misalkan semakin daerah itu banyak yang berminat, berarti jatuhnya juga akan lama. Oh, iya. Misalkan kayak Trenggalek itu, misalkan bisa 33 tahun, bisa Iya. 22 tahun, tergantung dari minat di tempat itu untuk yang berhaji. Baik, jadi selagi masih muda, monggo didaftarkan untuk mendaftarkan porsi terlebih dahulu. Dan ingat tujuan utama kita ke sana bukan pamer, bukan apa, tapi niatnya adalah ibadah untuk menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk semuanya saja yang sudah menunggu, terus optimis gitu ya. Semoga segera, karena Amin, tanda-tandanya amin. ini kalau pandemi ini sepertinya sudah berlalu, insya Allah ya, insya Allah. Positifnya seperti itu ya. Positifnya karena begitu. Kita harus berpositif Dan thinking. nanti bisa segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjalankan ibadah haji. Begitu Kak? Iya betul. Oke, terima kasih. Nanti ketemu di lain kesempatan. Obrolan kali ini seputar haji luar biasa. Semoga menjadi inspirasi bagi siapa saja. Saya pamit dari perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.